ونحيا في سعادة وتعلو عندنا الهمة إذا ما صار منهجنا. الحمد لله مكرمنا بإفضاله وجزيل نواله ومذيق أهل السوابق منا لذيذ وصاله في عجائب إحسانه سبحانه وتعالى وامتنانه وعظيم تفضله على كل من صدق في سره وإعلانه. فنشهد أن الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له أبدأ الوجود وأنشأ وصور وخلق وأمد سائر الكائنات وقوم ورزق، فهو وحده الذي للعبادة استحق. أرسل إلينا أكرم خلقه وأصدق من في البرية صدق، عبده الأسبق سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وإن رغم من كفر وفسق. اللهم أدم صلواتك على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد وعلى أهل بيته المقترنين بالقرآن كما أخبر لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة، وعلى أصحابه المهاجرين والأنصار المخصوصين بالمن والكرامة، وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، وعلى آله وإخوانه من الأنبياء والمرسلين قادات أهل القرب من الحق تبارك وتعالى وأئمة أهل الإمامة، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، maka adalah al-Imam al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sekarang memulai lagi bagi kita akan menyebutkan dasar daripada dasar-dasar agama kita, yang mana sekarang kita pada dasar ke-7 daripada bahagian yang kedua, ya kan. Jadi sebenarnya Pak, ini sekarang adalah dasar yang ke-17 kalau kita gabung sama yang 10 yang sebelumnya. Dasar agama artinya pokok, ya kan, sesuatu yang sangat penting, yang mana ketika ini sangat penting apa? Adalah sesuatu yang jangan sampai seseorang menyelewengkan akan ini perkara. Jangan sampai seseorang tidak melakukan daripada ini perkara. Ini kan sekarang beliau akan menyebutkan apa? Al-aslus sabi, dasar yang ke-7. Beliau menyebutkan apa? Fi talabil halal, pada menuntut yang halal. Ini penting. Kadang-kadang kan orang banyak-banyak ibadah, ngaji, baca dia sedekah, dia ini ibadah, banyak, luar biasa ibadah. Ternyata mengambil akal yang haram ya sia-sia, ya kan? Yang mana ini sangat penting, lebih penting dibandingkan sholat tahajudnya seseorang. Apa gunanya seseorang sholat tahajud kalau memakan yang haram? Penting sholat tahajud, tapi kita sebelum itu kita harus lebih mementingkan yang namanya memakan yang halal. Jangan sampai sekarang kita sholat tahajud rupanya kita secara gambaran kita luar biasa ahli ibadat, ternyata semuanya itu rusak disebabkan memakan yang haram. Jangan. Jadi kan sampai sebagian ulama mengatakan atib mat'amak wala ba'sa 'alaik an la taqumal lail wala tasuman nahar. Perbaiki makanan,
dan gak mengapa seandainya gak sholat tengah malam, gak puasa. Artinya apa? Ini yang poin yang paling penting. Bukan berarti kita meninggalkan ibadah tengah malam atau meninggalkan puasa-puasa yang sunnah. Bukan berarti begitu. Artinya apa? Ini yang kita harus taruh di hadapan kita. Jangan sampai kita seolah-olah banyak ibadah ternyata memakan yang haram, ya sia-sia nanti. Yang mana seperti juga mungkin kita pernah membaca di dalam hadis Arba'inun Nawawi, jangan Nabi menceritakan seseorang yang laki-laki yang mana keadaannya apa? Dia mengucapkan ya Rabb, ya wahai Tuhan, wahai Tuhan. Kata Nabi apa? Kata Nabi, ini orang wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram. Makanannya haram, pakaiannya haram. Fa anna yustajabulah. Maka dari mana bisa dikabulkan doanya? Orang yang memakan akan haram, dari mana bisa kabul doanya? Sekalipun panggil ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya susah untuk dikabulkan doanya. Seperti yang dikatakan ulama juga apa? Atib mat'amak tustajab da'watak. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Atib mat'amak tustajab da'watuk. Perbaiki makanan engkau, makan yang halal, yang bagus. Ya kan? Tustajab da'watuk. Akan dikabulkan da'watuk, doa engkau. Jadi ini amalan supaya pengabulan doa, makan makanan yang halal. Memakan akan makanan yang halal. Fi talabil halal, pada menuntut yang halal. Qala Allah Ta'ala, berfirman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah oleh kalian minat thayyibat, daripada sesuatu yang baik, yang halal bahasa kita kan. Yang baik artinya apa? Maksud yang baik artinya yang halal. Wa'malu, dan lakukanlah oleh kalian shaliha, akan amal yang soleh. Wa'malu shaliha ay wa'malu amalan shaliha, lakukan akan amal yang soleh. Jadi ini sekarang Allah pun sekarang mendahulukan kan, makan dulu yang halal, ya kan, dan lakukanlah yang amal-amal yang soleh. Dan bisa kita perhatikan sekarang ketika Allah menyebutkan makan yang halal dan amalkan amal yang soleh, berarti ini sekarang mengisyaratkan kepada kita juga bahwasanya seandainya kita memakan makanan yang haram, setelah itu seolah-olahnya kita melakukan yang soleh, ini sebenarnya amal yang kita ini lakukan sekarang gak soleh sih. Mungkin ada kotorannya, ada celahnya, ada rianya, ada ujubnya, banyak macam-macamnya. Kenapa? Karena makanannya gak halal, ya kan? Amal yang soleh itu akan timbul ketika kita memakan yang halal, yang baik. Kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Makan yang baik, yang halal, dan amalkan akan amal yang baik juga. Kalau seandainya makan haram, katanya apa? Setelah itu dia ibadah banyak. Ini kata kita apa? Ibadahnya itu seperti dikatakan apa biasanya kita di dalam kitab Zubat, wa ta'atun mimman harama yakulu mithlul bina'i fawqa maujin yuj'alu. Dan ketaatan daripada orang yang memakan haram, maka itu apa? Seperti bangunan atau misalnya seperti rumah yang dibangun di atas ombak, ya kan? Ya gak bisa, ya kan? Ya hancur. Kita baru taruh tuh bata aja langsung larut batanya. Gimana pengen taruh rumah sebijian di atas apa? Di atas ombak. Jadi apa? Kadang-kadang ya rupanya aja ternyata kita melakukan apa? Seseorang memakan yang haram, setelah itu rupanya aja dia mungkin apa? Bisa melakukan rupa amal soleh, tapi bukan amal soleh. Hanya casingnya amal soleh, tapi apa? Bukan amal soleh. Banyak ternyata apa? Kerusakannya. Mungkin apa nanti dia mengalukan amal, ternyata apa amalnya itu malah bukan mendekatkan dia kepada Allah, tapi malah menjauhkan dia daripada Allah. Sebagaimana disebutkan apa oleh Imam
Ibnu Athaillah di dalam hikamnya beliau, rubba ta'ah aurasat kibron, ya kan, izzan wastikbara. Awalnya dulu rubba ma'siyah dulu lah. Rubba ma'siyah aurasat dzullan wan kisara khairun min ta'ah aurasat izzah wastikbara. Rubba ma'siyah, betapa banyaknya maksiat. Tapi ini maksiat ternyata aurasat dzullan wan kisar, mewariskan bagi seseorang merasa rendah, mewariskan kepada seseorang merasa bersalah, ya kan, mewariskan kepada seseorang merasa bersalah gitu kan, merasa dia berdosa. Ini ternyata kata beliau lebih baik, khairun, lebih baik, min ta'atin, daripada ketaatan. Tapi ini ketaatan aurasat, mewariskan bagi diri dia izzah, merasa baik, merasa mulia, wastikbar, dan sifat sombong. Kadang-kadang ternyata dia casingnya aja timbul ibadah, rupanya ibadah, dan ini sekarang malah semakin menjauhkan dia daripada Allah. Rupanya ibadah ternyata semakin menjauhkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kadang-kadang misalnya banyak ibadah juga, misalnya menuntut ilmu, tapi ketika menuntut ilmunya enggak benar, ya kan, ini ternyata malah menjauhkan. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada ilman, barang siapa bertambah ilmu, ternyata wa lam yazdad hudan, dan enggak bertambah di dalam hatinya petunjuk, dia tetap gelap. Dia enggak bisa, ya kan, berjalan di jalan yang benar. Lam yazdad minallah, tidaklah bertambah bagi dia dari Allah illa bu'da, kecuali kejauhan. Makin jauh aja, makin alim ternyata makin jauh dari Allah. Itu yang kita harus perhatikan. Kita memperhatikan akan hakikat daripada ibadah kita, benar atau enggak. Jangan sampai kita hanya mementingkan zahir ibadah, ternyata hakikatnya hancur semuanya. Dijaga hakikatnya dengan dengan selalu introspeksi diri, dengan selalu kita menjaga makanan kita dengan makanan yang halal. Ini yang sangat penting, gila. Makanan halal, introspeksi kita bagi diri kita. Ya kan, berapa banyak orang yang secara lahirnya ahli ibadah, ternyata dia termasuk daripada orang yang paling binasa, ya kan? Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Nabi mengabarkan kepada Sayyidina Ali, ya kan? Nabi menanyakan kepada Sayyidina Ali, man ashqal awwalin, siapa yang paling binasa, yang orang-orang dari kalangan yang dulu. Kata Sayyidina Ali, yang membunuh akan onta, yang di zaman Nabi Allah Saleh kan ada onta, ada naqah, gak boleh dibunuh. Nah ini kan disebutkan ashqal awwalin. Nah setelah itu Nabi menanyakan kepada Sayyidina Ali, kata Nabi, man ashqal akhirin, siapa yang paling binasa daripada kalangan orang-orang yang terkemudian. Sayyidina Ali gak tahu. Kata Nabi, qatiluk, orang yang nanti akan membunuh engkau. Ternyata siapa yang membunuh beliau, membunuh Sayyidina Ali? Ternyata adalah orang yang casingnya, wallahu alam ya kan, orang yang katanya banyak ibadah, jidatnya hitam dikarenakan banyak sujud, ya kan. Tapi ya wallahu alam, apakah ada hakikat daripada ibadah pada dirinya? Apakah begini orang yang sholat ternyata malah bunuh orang, ya kan? Jadi perlukan kita perhatikan. Yang mana juga sebenarnya dikatakan bahwasanya Allah enggak zalim sama hambanya. Jangan dikira, kadang-kadang kan kita dengar cerita orang yang dulunya ahli ibadah tiba-tiba timbul su'ul khotimah. Bukan Allah zalim sama dia, memang dia sebenarnya amalnya buruk. Casingnya aja yang baik. Casingnya aja yang baik. Dulu memang amalnya buruk. Nah, tapi secara zahir orang lihat ahli ibadah.
Setelah akhir hayatnya su'ul khatimah, ya memang itu sebenarnya memang sebelumnya dia itu memang jahat juga. Ya kan? Memang jahat juga. Allah enggak zalim. Apakah orang yang memang benar-benar baik, dia menjaga dirinya, menjaga hatinya beneran baik, Allah akan membinasakan dia, ya kan, di akhir hayatnya Allah robah gitu. Ya Allah enggak ya. Allah kasih sayang sama hambanya. Orang yang ahli maksiat aja banyak yang di akhir hayatnya taubat. Ya kan? Jikalau ini ahli taat, beneran ahli taat, insya Allah Allah akan menjaga dirinya. Tapi ya secara jujur apakah biasanya memang begitu. Orang yang su'ul khatimah memang casingnya aja yang baik. Casingnya baik ternyata nggak ada hakikatnya. Ya kan? Sebagaimana yang paling jelas Allah pengen menunjukkan kepada kita yang namanya iblis, ya kan? Seperti yang disebutkan dia itu ahli ibadat. Yang mana dikarenakan ahli ibadatnya dia para malaikat meminta kepada Allah bahwasanya iblis dinaikkan ke langit. Malaikat melihat secara zahir ibadah. Tapi Allah mengetahui akan hakikat, bukan Allah enggak tahu. Apakah Allah enggak tahu akan hakikat iblis? Tahu. Ini sekarang iblis hanya pura-pura. Allah tahu, tapi Allah biarkan dulu. Allah pengen menunjukkan kepada kita akan hakikatnya iblis. Gak langsung dikatakan Allah ini palsu, enggak. Allah pengen menunjukkan kepada kita, dinaikkan ke langit, diciptakan akan Nabi Allah Adam, ya kan? Ahli ibadat kan dulunya. Ahli ibadat, apa sih tujuan daripada ibadat? Daripada sujud, tujuannya supaya hatinya tunduk kepada Allah, supaya patuh kepada Allah. Coba ketika Allah sudah menciptakan Nabi Allah Adam, disuruh sujud gak mau sujud. Ya kan berarti gak ada makna daripada ibadahnya, gak ada hakikat daripada ibadahnya yang tertanam pada diri, gak ada. Semuanya hanya palsu, semuanya hanya casing supaya menjadikan diri lebih baik dibandingkan yang lain secara zahir. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang baik dan memberikan hakikat kebaikan pada diri kita. Amin Allahumma. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah oleh kalian daripada sesuatu yang baik, yang halal maksudnya. Wa'malu, dan amalkanlah oleh kalian shaliha, amalan salihah, amal yang saleh. Wal haramu, dan sesuatu yang haram, khabith, buruk tuh. Khabithun, buruk. Bukan thayyib, bukan baik, enggak. Itu adalah khabith, yang haram adalah buruk. Walaysa bithayyib, dan bukanlah ia bithayyibin dengan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang baik. Wa qad qarana azza wa jal, dan sungguh telah menyertakan oleh Allah azza wa jal aklat thayyibat, akan memakan sesuatu yang baik. Allah sertakan ini, Allah iringkan ini, qarana menyertakan atau mengiringkan oleh Allah azza wa jal akan memakan sesuatu yang baik bil ibadat, dengan ibadat. Kalau kita memakan yang baik, insyaallah kita akan bisa melakukan ibadat. Melakukan ibadat, dan ini benar-benar hakikat ibadat, benar-benar ibadat, bukan hanya casing ibadat. Jangan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul halali faridatun ala kulli muslimin ba'dal faridah. Talabul halal, menuntut yang halal, mencari yang halal. Faridah, yaitu adalah sebuah kefarduan. Menuntut yang halal, yaitu adalah sebuah kefarduan. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Ba'dal faridah, setelah kefarduan. Kefarduan setelah kefarduan. Apa maksudnya? Ba'da faridatil iman was shalah. Setelah kefarduan iman dan salat. Jadi setelah kefarduan iman dan salat 5 waktu, yang sekarang paling utama daripada kefarduan yaitu adalah mencari yang halal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala al-harama 40 yawman
nawwarallahu qalbah wa ajra yanabi'al hikmati min qalbi ala lisanih. Wa fi riwayah zahadahu Allahu fid dunya. Man akalal halal, barang siapa memakan ia akan yang halal. Arba'ina yauman, 40 hari. Ini ada keistimewaannya. Jadi apa? Mulai 40 hari aja kita makan halal, ada luar biasa akan timbul. Apa? Nawwarallahu qalbah. Allah menyinari akan hatinya. Nawwarallahu qalbah, menyinari oleh Allah qalbahu akan hatinya. Ketika disinari hatinya, artinya apa? Sekarang bisa melihat akan yang namanya benar, yang mana yang salah. Bisa melihat akan jalan kebenaran, tahu akan jalan keridhaan Allah. Ketika Allah apa? Sudah memberikan cahaya di dalam hatinya. Nawwarallahu qalbah, menyinari, memberikan cahaya oleh Allah qalbahu akan hatinya. Tapi bukan berarti apa 40 hari aja setelah itu makan, bukan, jangan. Tetap artinya apa? Makan 40 hari itu sudah ada luar biasa istimewaannya. Setelah itu dilanjutkan, ya kan? Nah, nawwarallahu qalbah, memberikan apa? Cahaya, menyinari oleh Allah qalbahu akan hatinya. Wa ajra, dan mengalirkan Allah ya nabi al hikmah, akan sumber-sumber hikmah min qalbihi, dari hatinya, ala lisanih, ini keluar ala lisanih, atas lidahnya, ya kan? Allah mengalirkan akan sumber hikmah, yang mana apa? Sumber hikmah akan keluar min qalbihi, dari hatinya, sampai apa? Ala lisanih, atas lidahnya, ialah dari hati ke lidah. Yang mana ketika memang itu sekarang keluar hikmah dari hatinya ke lidahnya, sekarang ini kata-kata yang dia ucapkan akan menjadi manfaat bagi orang yang mendengarkan, ya kan? Ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalb, sesuatu yang keluar dari hati, ya kan? Dari hati ke lidah, setelah itu apa? Keluar, dakhalal qalb, itu akan masuk ke dalam hati orang juga. Ya, kalau keluar dari hati akan masuk ke hati orang. Ma kharaja minal qalbi dakhala ilal qalbi, sesuatu yang keluar dari hati, artinya dari hati ke lidah, setelah itu apa? Keluar apa dia ucapkan dan didengarkan orang, masuk juga nanti ke hati orang. Kalau asalnya memang dari hati, akan masuk nanti ke hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan. Wa ma kharaja minal lisan, dan sesuatu yang keluar hanya dari lidah, bukan dari hati asalnya. Wa ma kharaja minal lisan, dan sesuatu yang keluar hanya dari lidah, la yujawizul adzan, tidak akan melewati telinga. Sampai telinga ya sudah keluar ke telinga lain, enggak masuk ke dalam hati. Jangan, atau mantul. Masuk telinga, mantul keluar. Artinya apa? Enggak masuk ke dalam hati. Wa ma kharaja minal lisan la yujawizul adzan. Jadi apa? Allah akan mengalirkan sumber-sumber hikmah dari hatinya atas lidahnya. Maka ketika dia ngomong akan manfaat apa yang dia ucapkan, akan menjadi apa? Hidayah bagi orang-orang yang mendengarkan ucapannya. Hikmah disebutkan apa? Hikmah itu adalah al-kalamul ladzi yaqillu lafzuh wa yajillu ma'nah. Perkataan alladzi yang yaqillu lafzuh, sedikit lafadznya. Al-kalamul ladzi yaqillu lafzuh, perkataan yang sedikit lafadznya, wa yajillu ma'nah, dan besar maknanya. Kata-katanya sedikit tapi apa? Luar biasa. Apa ini bermakna di hati. Katanya sedikit tapi bermakna di hati orang. Itu yang namanya apa? Itu yang namanya hikmah. Al-kalamul ladzi yaqillu lafzuh wa yajillu ma'nah. Perkataan yang sedikit lafadznya tapi besar maknanya. Itu keluar apa? Ketika seseorang memakan yang halal selama 40 hari. Wa fi riwayah, dan pada riwayat yang lain, zahadahullahu fid dunya,
menzuhudkan akannya oleh Allah fid dunya, di dunia. Allah akan memberikan sifat zuhud padanya di dunia ini. Yang mana ketika dia sudah zuhud apa? Dia nggak akan berani memakan yang haram. Dia nggak akan berani yang memakan yang haram. Kalau seorang memakan haram itu jelas benar, sangat jelas apa? Nggak ada zuhud sama sekali di hatinya. Dengan derajat zuhud yang pertama aja dia nggak mendapatkan. Kalau seseorang apa memakan yang haram, derajat zuhud yang pertama aja nggak sampai. Nanti zuhud derajat, ya kan? Banyak derajat daripada derajat zuhud. Maksud zuhud apa? Artinya tidak mencintai akan dunia. Ya kan? Ketika seseorang dia memakan haram, ya itu sudah apa? Tanda yang sangat besar dia mencintai dunia. Kan dunia bisa aja dunia ternyata apa? Menipu dia, bisa aja dunia sekarang apa? Menjadikan dia itu maksiat kepada Allah, melanggar akan norma-norma yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu kan apa? Sebagai tanda yang paling besar atas ketiadaan zuhud di dalam hati. Yang mana disebutkan kan juga apa? Kita di dalam apa muqaddimah Riyadhus Shalihin, ya kan? Apa sebutan syair menyebutkan memuji akan orang-orang yang zuhud. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin futana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Innalillahi ibadan futana, bahwasanya bagi Allah ibadan hamba-hamba futana yang cerdas. Talaqud dunya, mereka itu mentalak akan dunia, zuhud sama dunia, ditalaknya. Ya kan? Talaqud dunya, mentalak mereka itu akan dunia, wa khaful fitana, dan mereka itu takut akan yang namanya fitnah, sesuatu yang menjauhkan dia dari Allah. Gak mau apa aja yang menjauhkan dia takut. Gak mau dirinya jauh daripada Allah. Nazaru falamma alimu, mereka itu memandang, falamma alimu, maka manakala mereka itu mengetahui annaha, bahwasanya dunia laisat lihayyin futana, bukanlah tempat yang sebenarnya bagi orang yang hidup. Ini hanya tempat lewat saja. Apa yang mereka lakukan setelah mereka tahu yang demikian? Ja'aluha lujjatan, mereka jadikan ini dunia bagaikan laut. Terus wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, mereka jadikan amal soleh sebagai kapal untuk mereka itu melewati ini lautan. Maka jadikan amal soleh sebagai kapal untuk melewati ini lautan. Jadi kita harus tahu ini sekarang apa, kita kehidupan hanya sebentar. Untuk apa cinta sama dunia? Untuk apa berlebihan apa memegang hatinya kita? Apa untuk apa berpegangnya hati kita kepada dunia? Sebentar aja. Ya kan? Untuk apa berpegang? Ini kan yang cukup, ya kan apa? Kita sekarang apa tahu setelah hidup sebentar 60 tahun mati, ya sudah. Ya kan? Jangan terlalu dipaksakan. 60 70 mati sudah. Kalau mengambil yang haram, akibatnya luar biasa nanti. Ada hisab di hari kiamat, ya kan? Dan semakin cintanya seseorang kepada dunia, maka berarti apa? Semakin jauhnya dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Karena seperti yang kita ketahui apa? Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Tidaklah Allah menjadikan bagi lelaki daripada dua hati di dalam rongganya. Enggak ada lelaki punya dua hati di dalam rongganya. Artinya apa? Sekarang hati seseorang antara dia cinta sama Allah, maka berarti enggak cinta sama dunia, atau cinta sama dunia berarti enggak cinta sama Allah. Antara itu aja sekarang. Kenapa? Karena hati hanya satu. Pilih ini, pilih ini. Ya kan? Kalau enggak zuhud ya berarti apa? Ya sudah berpaling dari Allah.
Makan haram ya, ini sekarang sebenarnya apa? Alamat bahwasanya dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Terus ada yang bilang, kenapa kata orang, ada yang pengen apa? Mempermasalahkan ini ayat. Ya, kalau nggak salah daripada orang-orang yang musyrik pengen mempermasalahkan, kata mereka ini ayat sekarang adalah ayat yang kurang. Kenapa? Karena ini ayat menyebutkan apa? Lirajulin, bagi lelaki. Kenapa sekarang hanya disebutkan laki-laki? Dianggap mereka apa? Berarti ini ayat apa? Nggak seimbang. Apakah hanya laki-laki? Kata mereka. Ternyata jawabannya adalah perempuan, kata kita kan. Yang namanya apa? Perempuan. Kadang-kadang perempuan itu hamil, maka sekarang ada dua hati dia dan hati anaknya. Makanya Allah sekarang menyebutkan lirajul, bagi laki-laki. Kalau perempuan mungkin aja di dalam rongganya ada dua hati dia dan hati anaknya. Ya kan? Mungkin aja apa? Ada dua hati di dalam perempuan. Tapi apa maksud ini ayat apa? Seseorang antara yang akan cinta sama Allah atau berpaling sama Allah. Kalau dia cinta sama dunia berarti berpaling daripada Allah. Kalau dia cinta sama Allah berpaling daripada dunia. Antara satu aja. Sebagai gambaran kata orang apa? Semakin orang itu menuju barat maka dia akan lebih jauh daripada timur. Semakin dia menuju akan timur, semakin jauh daripada barat, gitu kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala, bahwasanya bagi Allah taala malakan malaikat ala Baitul Maqdis, atas Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis ternyata ada malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tugaskan. Untuk apa Allah tugaskan dia? Yunadi kullailah. Yunadi kullailah. Dia menyuruh pada setiap malam. Kata dia, man akala haraman lam yuqbal minhu sarfun wala adl. Man akala haraman, barang siapa memakan ia akan yang haram, lam yuqbal, tidak diterima, minhu daripadanya, sarfun, nanti akan diartikan tidak diterima daripadanya apa? Sorof. Nanti akan dijelaskan beliau apa itu sorof. Wala adl, dan tidak juga diterima daripadanya adl. Apa kata kita sorof? Apa itu adl? Ternyata kata beliau fasorfu, maka sorof an-nafilah, yaitu ibadah sunnah. Ini orang tidak diterima ibadah sunnahnya yang memakan haram. Wal adl, dan adl itu apa? Al-faridah, ibadah wajib. Ibadah sunnahnya nggak diterima, ibadahnya wajib, ibadah wajibnya nggak diterima. Orang yang memakan yang haram harus hati-hati. Kadang-kadang disebutkan, nanti akan disebutkan apa? Sebagian ulama, sebagian apa orang-orang yang terdahulu, kadang-kadang apa? Mereka itu meninggalkan akan banyak yang halal. Kenapa? Takut, ya kan, daripada haram. Yang saking berhindarnya apa? Yang halal pun dijauhi, ya kan? Jadi apa? Gak mengambil kecuali memang benar-benar halal. Yalah. Jadi apa? Nanti akan disebutkan bahwasanya kata Sayyidina Umar menyebutkan apa? Kami meninggalkan 10% yang halal. Ya kan, halal ada 100%, ini halal kan. Tapi apa? Daripada banyaknya yang halal, kami tinggalkan 10%-nya. Hanya kami ambil apa? Daripada yang halal sedikit aja, 10% aja. Sedikit aja yang kami ambil daripada yang halal. Yang banyak lagi yang halal mungkin kami bisa ambil, kami tinggalkan. Kenapa? Kata beliau, takut daripada jatuh kepada haram. Barangkali jatuh kepada haram. Padahal halal semuanya nih. Ada 100 halal. Tapi apa? Takut kalau apa jatuh kepada haram, dia tinggalkan 90, ambil 10 aja. Ya kan? Ambil sedikit aja yang halal. Artinya apa? Yang sangat perlu baru diambil. Yang enggak perlu enggak usah. Takut-takutnya apa? Nanti akan menjadi sesuatu yang haram. Nanti apa? Takut-takutnya ini sesuatu yang buruk akan mencederakan daripada agama. Ya kan? Khawatir. Ya kan? Berhati-hati bahasa kita. Hati-hati.
Itu nanti ada sebutannya apa, hitungannya warok juga itu nanti. Tapi itu nanti apa, warok disebutkan nanti apa, warok di derajat ketiga. Jadi nanti apa, ada 4 derajat bagi warok. Kita akan pelajari nanti apa, 4 derajat bagi warok. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban bi'asharati darahima atau bi'asharati darahima. Man ishtara, barang siapa membeli, thawban akan pakaian. Ini pakaian berapa harganya? Dia membeli ini pakaian bi'asharati darahima dengan 10 dirham. Harganya 10 dirham. Ini kan biasanya Pak dikatakan di dalam fikih kan apa? Yang namanya saman, harga itu adalah sesuatu yang dimasuki dengan ba. Bi asyarati, harganya ini kan. Man ishtara thawban bi asyarati. Jadi kan apa biasanya dikatakan apa? Yang namanya saman, yang namanya harga adalah sesuatu yang dimasuki dengan huruf ba. Ini kan apa, menunjukkan ini samannya, harganya. Thawban musmannya, artinya apa, barang yang dihargain. Itu kan biasanya apa di dalam fikih. Ada saman, ada musman. Man ishtara thawban, barang siapa membeli, ia akan pakaian bi asyarati darahima dengan 10 dirham, harganya 10 dirham. Wa fi thamanihi, dan pada harganya itu dirhamun, ada 1 dirham haramun, yang haram. 10 dirham tapi 1 dirhamnya haram, tercampur. Lam yaqbalillahu minhu, tidak menerima oleh Allah daripadanya salatahu, akan salatnya. Jadi terima. Ya kan, padahal apa, 9 dirhamnya halal, 1-nya aja haram, tetap jadi terima. Tidak menerima oleh Allah daripadanya salatahu, akan salatnya, madama alaihi minhu syai', selama alaihi, atasnya, minhu, daripada itu, syai'un, sesuatu, selama masih ada itu, ya kan, tidak diterima. Madama alaihi minhu syai', selama alaihi, atasnya, minhu, daripada itu sesuatu kan, syai'un, masih tertinggal sesuatu, selama masih ada sesuatu yang haram, maka pokoknya apa, tidak diterima apa salatnya. Apalagi apa maling rida, maling selendang. Untuk apa sekarang maling selendang? Ada aja kadang-kadang. Maling imamah, ya gak perlu kan? Ya gak ada ya Gus, ya kan, gak dituntut, jangan pakai pakaian kita aja yang jelas. Ya memang ada kejadian aja kadang-kadang kayak gitu. Kalau ya maling sarung itu gak kehitung sudah. Ya kan. Waqala Abdullah bin Umar, dan mengatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga meridai oleh Allah, anhuma, daripada keduanya Abdullah dan ayah beliau Sayyidina Umar. Kata Abdullah bin Umar, ini orang yang kenal sama agama nih, bukan sembarangan perkataannya. Abdullah bin Umar apa dikatakan adalah salah satu orang yang paling giat, salah satu orang yang paling bersungguh-sungguh pengen mengikuti akan jejak Rasulullah. Sahabat yang luar biasa, sahabat yang sangat cerdas, Abdullah bin Umar. Kecerdasan beliau akan memahamkan bagi kita bagi apa yang namanya agama. Kata beliau, lau shallaitum, jikalau kalian itu salat. Lau shallaitum, jikalau kalian salat. Yang mana ini salat ternyata banyak banget salatnya. Hatta, sehingga takunu, jadilah kalian, kal hanaya, seperti busur. Ya kan apa? Seperti busur panah yang berlengkuk. Ya kan, busur panah pasti berlengkuk kan? Ini yang namanya busur. Setelah itu apa? Talinya di tengah. Ya kan? Nah, seandainya kalian itu banyak ibadah, saking banyaknya ibadah apa? Ini sudah apa, pinggang itu sekarang biar apa, enggak lurus lagi. Kalian itu apa? Banyak ibadah sehingga apa? Kalian itu seperti busur panah yang berlengkuk, atau bisa kita pahamkan juga apa? Kalian banyak ibadah sampai tuha ibadah aja terus, banyak salat sampai dia tua.
Ya kan? Atau apa kata kita, kebanyakan ibadah sampai apa? Memang tubuhnya kecapean sampai berlungkuk misalnya tubuhnya. Nah, banyak ibadah luar biasa, salat. Wasumtum, dan kalian itu misalnya apa? Puasa, kata beliau. Jikalau kalian puasa. Yang mana ini puasa saking seringnya puasa. Hatta sehingga takunu, jadilah kalian kal autar, seperti tali busur. Tali busur kan beda sekarang apa? Apa identiknya Pak? Tipis. Artinya apa? Kurus banget. Saking banyaknya puasa sangat kurus. Tapi itu semua apakah diterima Allah? Ibadah sholat yang banyak sampai badannya melengkuk. Puasa yang banyak sampai apa? Badannya kurus seperti tali. Lam yakbalillah, tidak menerima oleh Allah. Zalika, yang demikian, minkum, daripada kalian, illa, kecuali, biwara'in hajiz, dengan sifat wara'. Hajiz, yang menegah daripada yang haram. Ada sifat wara', ini wara' apa? Menegah dia daripada haram. Kalau memang ada itu sifat wara' baru diterima. Kalau enggak ada sifat wara', ya semuanya ibadah yang banyak, puasa yang banyak, enggak ada nilainya sekarang, enggak diterima. Kan capek-capek aja. Ya kan, seperti yang disebutkan apa? Rubba somin, betapa banyaknya puasa, ya kan? Kam shaimin, berapa banyak orang yang puasa. Kam shaimin, berapa banyak orang yang puasa. Walaisa lahu, dan tidak ada baginya, illal ju'u wal atash, kecuali lapar dan haus. Itu aja hasilnya ternyata. Ya kan? Kam min shaimin laisa lahu illal ju'u wal atash. Berapa banyak orang puasa, ternyata enggak ada baginya kecuali hanya lapar, haus. Enggak ada, ya kan? Enggak ada nilainya, enggak ada pahalanya. Ikan dikenakan gibah, dikenakan maksiat yang dia lakukan banyak ketika dia puasa. Kan apalagi apa? Puasa, kata dia, bukannya daging babi, ya enggak akan diterima. Ya kan, jelas-jelas saja sudah. Ya kan? Tapi Allah enggak menerima ibadah kecuali dengan sifat wara' yang menegah daripada yang haram. Waqila, dan dikatakan orang, al-ibadatu ma'at aklil haram, bermula ibadah serta memakan yang haram. Kalbunyan, seperti bangunan, ala sirjin, atas kotoran binatang. Seperti apa? Bangunan ala sirjin, atas kotoran binatang. Ya kan? Apakah ini menjadi rumah yang baik? Bangun rumah di atas kotoran. Ya kan, enggak. Apa ini ya enggak menjadi sesuatu yang baik, ya kan? Ibadah serta memakan yang haram. Faslun, ini satu fasal fi bayani, pada menjelaskan darajatil wara', derajat wara'. I'lam, ketahuilah olehmu, anna tibal mat'am, bahwasanya bagusnya makanan. Ya kan, halalnya makanan, itu maksudnya kan. Lahu, baginya baik makanan, baginya halal makanan, khasiyah, keistimewaan, azimah, yang besar. Ada fungsi khasiyah, fungsi azimah, yang besar, fi tasfiyatil qalbi, pada membersihkan hati, wa tanwirihi, dan menyinari hati, wa ta'kid isti'dadihi li qabuli anwaril ma'rifah, dan menguatkan al-isti'dad, kesiapan, wa ta'kid isti'dadih, dan menguatkan kesiapannya,
liqabul untuk menerima anwaril ma'rifah, cahaya-cahaya ma'rifat pengenalan kepada Allah. Semuanya apa itu bisa didapatkan dengan memakan yang halal ya lah. Jadi fungsi makanan halal itu luar biasa. Wa fihi dan padanya makanan yang baik, makanan yang halal, sirrun ada rahasia. Ada rahasia la yahtamilu tidak mencakup hadzal kitab oleh ini kitab dzikrahu akan sebutannya. Walakin yang penting sekarang walakin dan akan tetapi yang bagi sepatutnya antafhama bahwasanya engkau memahami anna darajatil wara bahwasanya derajat wara arbaun ada 4. Ad-darajatul ula derajat yang pertama wara'ul udul. Wara'ul udul wara al-udul orang-orang yang bersifat adalah ya kan, orang-orang yang bersifat adalah bersifat lurus, artinya orang ini sudah sekarang lurus, gak labil lagi. Kadang-kadang kan orang masih labil, artinya kadang-kadang masih senang sama maksiat, kadang-kadang ada aja melakukan maksiat yang besar atau sering melakukan maksiat yang kecil, ya kan. Wara udul, wara orang-orang yang bersifat adalah. Kan kita tahu kan biasanya sifat adalah ketika kita belajar biasanya di usul hadis. Kan hadis sahih dikatakan hadis sahih ketika misalnya di antaranya ketika rawinya itu bersifat adalah. Ya kan ada syaratnya kan, ada 5 syarat bagi hadis sahih. Hadis hasan juga 5 syarat. Akan tapi kan nanti dhabitnya perawi hadis hasan di bawah daripada dhabit perawi hadis sahih. Itu sudah biasanya dipelajari di dalam usul hadis. Nah, waraknya orang-orang yang bersifat adalah wahia dan ia adalah wahia dan ia ia waraknya orang-orang yang bersifat adalah ya kan, allati yang wahia dan ia ia waraknya orang-orang yang bersifat adalah allati yang yajibul fisku tetap al fisku oleh hukum kefasikan biktihamiha dengan menerobosnya. Ini sekarang wara orang-orang yang bersifat adalah. Kalau kita terobos, kita langgar bahasanya kan. Kita kita tembus ya kan, kita lewatin. Maka sekarang tetaplah bagi itu seseorang hukum fasik. Hukum kefasikan. Alladzi yajibul fisku biiktihamiha yang tetap ialah hukum kefasikan dengan menerobosnya. Jadi sekarang seperti batasan ya kan, ini yang namanya wara al-adalah. Kalau kita terobos ya kan, kita sekarang sudah dihitung menjadi orang yang fasik. Jangan sampai dilakukan. Watazulul adalah dan hilang al-adalah oleh adalah bizawaliha dengan hilangnya itu wara tadi. Hilang adalah bagi dirinya. Dia dihitung menjadi orang yang fasik. Wahia dan ia allati yang tuharrimuha mengharamkan akannya fatwal fuqaha oleh fatwanya al-fuqaha ulama-ulama ahli fikih. Jadi sesuatu yang diharamkan oleh fatwanya ahli fikih, kalau kita terobos, maka sekarang kita dihitung menjadi hukumnya fasik. Jangan sampai yang kita terobos, jangan. Kalau seseorang jadi sekarang adalahnya seseorang akan hilang disebabkan dia menerobos akan ini perkara. Artinya sekarang kata kita kalau dia itu menjadi perawi hadisnya enggak akan menjadi hadis sahih, enggak akan menjadi hadis hasan lagi, enggak. Beda sekarang, ya nah. Dihitungannya orang fasik. Atau biasanya disebutkan orang fasik itu al-murtakib lil kabirah awil musir alas saghirah.
yang melakukan maksiat besar, awil musir atau orang yang berterusan sering ya kan, berterusan gak tobat-tobat ya. Ya kan? Al musir orang yang sering ya kan, orang yang mengakali, orang yang berterusan ala saghirah atas dosa kecil. Itu apa sekarang dihitung fasik. Ya, banyak-banyak taubat aja sekarang, banyak-banyak istighfar aja sekarang. Asaniyah yang kedua, wara'us salihin, waraknya orang-orang yang saleh. Waraknya orang-orang yang saleh. Wa huwa al-hadaru amma yatatarraq ilaihi ihtimalu tahrim wa in aftal mufti bihillihi bina'an 'ala adh-dhahir wa huwa alladhi qala fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, sampai sini mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Amin Allahumma amin. فالله ينقذنا والمسلمين ويقوي الإيمان واليقين في قلوب صغارنا وكبارنا ورجالنا ونسائنا وأولنا وآخرنا يا حي يا قيوم احي فينا ما مات وعد علينا ما فات من حقائق الإيمان واليقين والإحسان والمعرفة والثبات فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى فيا ربي اقبضنا على خير ملتي وارزقنا حسن استعداد ليوم لقائك واجعلنا ممن يفهم عظيم خطابك ويتأدب بآداب سيد أحبابك يا حي يا قيوم تداركنا وأمته أجمعين في المشارق والمغارب والطف اللطف العظيم بالمسلمين في المشارق والمغارب يا لطيف اللطف والطف بنا وبهم فيما تجري به المقادير وكننا عونا ونصيرا في كل ما إليه نصير وثبتنا على أقوام المسير وزدنا من فضلك ما أنت أهله برحمتك يا أرحم الراحمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.